tahun jadi ya. Contoh nyata kalau saya bisa bilang ya di divisi misi divisi prodi S1 akuntansi yang lampau ya. Kalau kalian cermati visi S1 akuntansi itu ada kata riset ya, riset. Nah, itu 2017 2018 kita akreditasi yang awal itu ya. Nah, itu saya bersama Kaprodi terdahulu Budian Sari itu merumuskan bagaimana kita punya value, bagaimana kita punya nilai-nilai antara mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan mutu ya, untuk bisa menjadi different dengan kompetitor ya. Oleh itu muncul kata riset. Butuh waktu 5 tahun. Kalau kalian sekarang ada waktu, tolong dicek nanti di perpustakaan jenis-jenis skripsi kita seperti apa. Atau mungkin kalian yang saat ini sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Ada 1 dan 2. Kalau zaman dulu 2017 ke bawah itu metode penelitian didominasi oleh penelitian kuantitatif SPSS. Tetapi sekarang kita sudah wacanakan buka pada kualitatif. Nah, itu artinya sejak 2017 itu saya dengan Budian Sari mencanangkan kata riset. Baru kita nikmatin saat ini kan, berarti 5 tahun ke depan ya. 5 tahun karena akreditasi kan 5 tahun ya. Baru kita nikmatin. Kalian ada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ya, seperti itu. Ya, jadi butuh proses dan lebih luas, lebih dalam dan lebih sulit. Iya, lebih sulit karena saya dan Budian Sari waktu itu bilang riset, tetapi tujuannya apa? Artinya supaya mahasiswa dan dosen itu sama-sama kembali ke buku deh. Ayo kita kembali ke reference. Nah, sama-sama nih antara dosen dan mahasiswa kita kembali ke referensi teorinya seperti apa. Itu kan dengan riset ya. Kalau riset kan pasti kita membaca. Dosen dan mahasiswa membaca. Kemudian dosen juga harus kasih tunjuk. Saya juga sama Budian saya harus kasih tunjuk bahwa kita juga ada penelitian. Ya, akhirnya kita ya lebih sulit ya karena saya juga awalnya dari korporasi baru berapa 2 tahun bergabung di dunia perdosenan. Ya dulu saya S2 ya hanya sekilas info saja, itu tesis, S1 dan sekilas info aja itu skripsi, tapi saya tidak mendalami karena saya S1 belum wisuda saya udah kerja, kemudian saya S2 juga udah kerja, jadi penelitian saya anggap ya nomor sekian gitu. Tetapi kemudian jalan hidup memasukkan saya ke dunia akademis, harus berbicara dengan publish jurnal. Jadi ya saya kaget nih, kayak mana ini, kaget juga. Tetapi karena ini demi kebersamaan, keberlanjutan kita, makanya ya saya sepakat sama Budian Sari. Ya sudah, ini kata riset ini yang ada di visi akuntansi S1 akuntansi. Butuh waktu 5 tahun baru kita bisa menuai ya. Nah, teorinya seperti ini, lebih luas. Pendekatannya berupaya untuk memungkinkan terciptanya perilaku yang bertanggung jawab. Ya. Pak Adi ketika ada kasus mahasiswa ketahuan mencontek aturan madani, ya dibuat nol, itu selesai sudah, nggak bisa lulus. Ya artinya sudah pasti nggak lulus. Mau ikut setelah UTS pun ya tetap aja nggak lulus ya. Tetapi itu bukan penyelesaian gitu loh. Nggak menjamin kok mereka yang salah besok nggak mengulangi lagi. Nah, makanya saya mencari cara, mencari celah. Bukannya saya pembenaran, bukannya saya gampang disogok, enggak juga gitu loh ya. Saya paling dalam ya, mudah-mudahan saya nggak bisa disogok ya, selama di Madani aja ngapain sih saya harus disogok gitu kan. Ya itu terhadap perilaku yang bertanggung jawab. Kemudian lebih dalam mencakup etos dan sistem operasi dari organisasi dan anggota-anggotanya, nilai yang mereka pedomi dan cara berpikir dan perilaku. Lebih dalam ya. Riset akuntansi, bagaimana saya harus berjibaku sama Budian, kita riset, kita publis, ini gimana nih caranya. Ya dengan cara kita masing-masing, yang penting ya kalian sekarang bisa cek nama saya di Google, nama Budian Sari di Google, nama dosen-dosen kita yang lain, kalian bisa cek aja di Google. Sudah ada muncul semua itu penelitiannya. Ya, tetapi 5 tahun yang lampau masih sedikit gitu loh ya. Jadi lebih dalam, lebih sulit, ya jelas lebih sulit karena membutuhkan upaya secara aktif untuk mendefinisikan tanggung jawab dan aspirasi yang menjadi bagian dari pedoman organisasi. Ya. Kesimpulannya adalah
Etika organisasi merupakan kerja dari manajemen. Etika adalah kerja dari manajemen. Siapa? Pimpinan. Itu udah pasti. Kalau bawahan staff itu fokus belajar dulu ya. Staff itu kalau kita jadi level pegawai di level dasar, kalau di accounting itu kan entry jurnal, neraca saldo, terus kemudian kita buat neraca jadi, laba rugi laba, arus kas ya. Tetapi ada beberapa yang paling mentok paling neraca saldo, beberapa paling mentok paling rekonsiliasi bank. Nah itu level-level bawah itu fokus untuk tahu cara kerja ya, operasionalnya mereka tahu. Tetapi ketika artinya gini, dari operasional mereka sudah kuat, ada kemungkinan mereka pasti up ke atas menjadi level pimpinan ya. Nah, ketika kita sampai di pimpinan, tugas kita bukan fokus ke operasional sehari-hari, enggak, tapi bagaimana tugas kita adalah me-overview ya hasil dari bawahan kita, laporannya seperti apa, kita analisis, ya itulah sebenarnya tugas etika organisasi kerja dari manajemen. Manajemen dalam hal ini ya pimpinan atau dalam hal ini adalah manajer. Dia harus memberikan advisor, dia harus menganalisis, dia harus peka. Mungkin ke depan kita akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini, mitigasi risikonya seperti apa dan sebagainya. Laporan yang membuat siapa? Yang membuat ya level yang ada di staffing ya gitu. Etika organisasi memang kerja. Jadi kegiatan operasional kan kegiatan yang berulang-ulang tapi panjang ya, tapi menyita perhatian ya, tapi berulang-ulang sehingga untuk kita berpikir itu tidak sempat. Nah, ketika kita berada di level pimpinan, kita juga tidak terlibat operasional. Nah, kita ada waktu yang cukup untuk memikirkan, menganalisis laporan. Nah, itu. Ini maksud dari ketika organisasi merupakan kerja dari manajemen. Nah, tinggal 15 menit lagi. Di sini sebenarnya ada satu contoh ya, untuk menguji bahwa kalian paham tidak dengan apa itu beda integritas dan compliance ya. Nah, di sini ada ilustrasi profit oriented atau customer oriented, di mana menurut kalian organisasi yang berbasis compliance dan integritas. Artinya begini, yang compliance itu customer oriented atau profit oriented. Yang integritas itu profit oriented atau customer oriented. Nah, coba 1 menit 2 menit mungkin masih ada yang stay tune ya. Coba kalian ada option enggak? Profit oriented dan customer oriented itu masuk mana? Compliance atau integritas? Untuk yang profit oriented. Halo? Iya, Pak. Okay. Apa, Mbak? Ya. Yang profit oriented itu integritas atau compliance, Mbak? Nah, itu udah kebaca ketika saya membuat materi kemarin malam sih, saya siapkan materinya itu udah kebaca gitu. Jadi saya nggak perlu marah-marah gitu loh. Kamu harus perhatikan kuliah saya. Kalau kita offline kan sebenarnya ngerti, Pak, cuman susah dijelaskan dengan kata-kata, Pak. Nah, gitu ya. Ya artinya tidak salah juga, kamu juga nggak salah ya, karena memang ya kita berbasis media online dan sebagainya. Ya gimana Mbak kita? Kalau customer oriented itu mungkin menurut saya lebih ke ini, Pak. Mana tercatat mungkin? Lebih ke compliance atau integritas? Compliance. Kenapa compliance? Karena tadi Pak susah dijelaskan dengan kata-kata. Ada upaya untuk keberlanjutan lah, gitu, baik antara sesama rekan sejawat maupun dengan customer, gitu kan. Tetapi kalau kita profit oriented ya,
Ya kamu nggak datangin apa ya selesai sudah ganti yang lain gitu loh, kasarannya kan seperti itu. Jadi dia benar-benar Iya. di-push, ya kan? Di-push. Nggak untung bulan ini selesai, ganti yang lain. Nggak untung bulan ini ganti yang lain. Walaupun untung sekarang, besok ditingkatkan targetnya. Nah seperti itu. Saklek lah maksudnya kalau kita bicara Jawanya itu apa saklek ya, bahasa Indonesia apa ya? Ya kenceng lah, tapi kenceng yang bener lah gitu. Itu yang ya, tapi oke lah Mbak Nikita, satu dari 23 orang mahasiswa, terima kasih bisa memahami apa yang saya sampaikan ya, suatu kebanggaan buat saya juga sih. Ya, ya. Nah, berikutnya ini ada, tapi ini gini ya, satu terang aja, jujur aja sama kalian, saya tes bahasa Inggris saya harus mengulang 5 kali kalau nggak salah. Kalau sekarang saya mengeluarkan kata bahasa Inggris ya is okay lah. Jadi setidaknya kan sudah jujur sama kalian. Tapi begini, tadi dikatakan staffing itu kan yang melakukan tugas etika itu kan pimpinan ya, manajer ya. Nah itu ada suatu ilmu ya, atau teori sebagai kepemimpinan, teori kepemimpinan itu leading by example ya, leading by example. Ya, itu artinya apa itu leading by example ya? Lebih tepatnya itu cocok ke program integritas daripada program compliance ya. Karena kalau program compliance itu pimpinannya itu menunjuk, kamu salah ya, kamu begini ya, kamu begini. Tetapi kalau integritas lebih cocok lead by example, artinya memberikan contoh gitu ya, memberikan teladan ya, memberikan contoh, memberikan teladan sehingga bawahan atau rekan sejauh itu merasa segan gitu, tanpa marah-marah gitu loh, tanpa berlagak sok menjadi polisi, bukan seperti itu, tapi mereka segan dah gitu. Nah, artinya apa? Di sini ada materi yang saya ambil. What does lead by example mean? Mungkin kalian lebih jago berbahasa Inggris ya daripada saya ya, tapi di sini dikatakan the mark of good leader lies in their ability to walk the talk ya, walk the talk. In this section, we'll review what it means to lead by example, ya, to lead by example. Ternyata kalian lebih paham bahasa Inggris ya. Tapi menurut saya dari kalimat ini ya kan, apa itu lead by example mean? Ya itu adalah walk the talk gitu loh. Ya, apa yang kamu omongkan ya, kamu kerjakan gitu loh. Ya. To lead by example means to guide other through your behavior instead of your words. Your intention is to inspire others to copy your behavior. Kurang lebihnya adalah untuk lead by example, arti lainnya adalah bagaimana kamu memberikan behavior ya, sikap yang itu bagus, yang nantinya akan di-copy oleh rekan sejawatmu, akan ditiru oleh rekan sejawatmu, akan ditiru oleh anak buahmu tanpa harus dipaksa, tapi mereka harus harus mengikuti pimpinan saya seperti itu. Itu poin yang nomor 2. Yang ketiga ada the opposite of leading by example is to say one thing and do another. The saying do as I say, not as I do may have worked in the past, but it has no place in today's world. Artinya apa kurang lebihnya? Do I say as I say. Do as I say. Ya, do as I say, not as I do. Ya. Nah, artinya lakukan apa yang saya katakan. Ya, bukan saya hanya menunjuk, tapi saya tidak melakukan. Nah, itulah yang lebih tepat dari what does lead by example ini ya, menurut saya pribadi ini yang lebih tepat kita berbicara mengenai program integritas. Tanpa harus marah-marah kok ya, tanpa harus dimarahin. Tapi ya, mereka akan segan ketika akan melakukan kesalahan lagi. Gitu. Ya. Sebagai contoh, kalau kalian amati di Setia Madani, di parkiran meja depan, di belakang parkiran mobil sampai di dalam ruangan itu kan no smoking semua. Ketika saya waktu itu menjabat sarana prasarana yang membuat tempelan no smoking itu saya,
saya menempelkan, tapi Anda sendiri tahu saya perokok berat. Tapi apakah setahu saya tidak berani deh merokok di depan FO atau di depan belakang parkiran mobil tuh, yang meja-meja buat mahasiswa itu. Nah, saya bimbingan pun saya tidak berani pegang rokok, tetapi saya merokoknya di parkiran motor gitu loh. Nah, itu salah satunya ya, salah satunya yang sudah saya lakukan. Yang sudah saya lakukan, apa itu compliance dan apa itu integritas. Nah, karena hujan ya, dan sudah malam ya, saya rasa ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada ya mungkin kita bisa akhiri dulu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada, Pak. Apa? Nggak ada, Pak. Belum ada. Ada ya? Oke, sebelum saya tutup, saya absen dulu. Mudah-mudahan kedengaran. Ananda atasnya ada? Hadir, Pak. Ya, siap. Gonovia Amelinda. Gonovia. Belum ya. Dinda Sabrina. Hadir, Pak. Hadir. Sartika Eka. Tadi sepertinya sempat masuk deh ya. Sartika Eka. Anissa Tahir. Anissa sakit, Pak, lagi di open. Oh, Anissa Tahir sakit. Oke. Iya, Pak. Nabila Fajia. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Siti Aminah. Siti Aminah. Muhammad Rifki Revian. Hadir, Pak. Hadir. Siti Aminah sudah, sorry. Tinggal Hadir, Pak. Gonovia. Nana nih siapa nih? Nana siapa ya? Mbak Nana nih siapa Saya ya? Siti, Pak. Apa? Siti Aminah. Oh ya, oke, Siti Aminah, oke. Siap. Kartika ada nggak? Kartika Eka Saraira. Belum ada ya? Udah, oke. Nanti info saja ya, mungkin masuk tapi di daerah saya udah hujan ya. Saya nggak tahu di tempat kalian ya. Mungkin biasanya ada kendala. Pak. Belum masuk. Pak, mohon Gimana? maaf. Oh, Gonovia. Jaringan saya putus-putus, Pak. Ya. Oke. 40 Pauji, Pak. Nyambung Belum sekarang. absen. Ya, betul. Kamu tune in. Nah, aman. Tinggal Kartika. Ya, nanti info saja. Mungkin kendala jaringan. Karena di tempat saya, di Sepinggan, udah hujan deras. Sartika hadir, Pak. Wah, ini Sartika. Ya, sudah. Hujan, Pak. Oh, sama ya. Rumahmu di mana? Rumah saya di Kilo 6, Pak. Oh, berarti rata, berarti Balikpapan ya. Saya Sepinggan. Ya, sudah. Kalau begitu, kuliah saya akhiri ya. Nanti jika ada pertanyaan, monggo dilanjut minggu depan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas kehadiran kalian ya. Saya izin live ya. Terima kasih. Selamat malam ya. Pak, terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.